Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Raihan dengan NIM A11 2023 15042 dari kelas Sistem Operasi 4316. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya saya menghacking atau mengeksploitasi mengambil username dan password WordPress yang dimana WordPress itu terinstall di Ubuntu. Untuk hackingnya saya menggunakan Kali Linux. Nah, untuk persiapan itu pertama-tama kita harus memiliki Kali Linux dan Ubuntu Linux dulu. Pertama-tama berarti kita install Kali Linux dahulu dengan cara klik tambah. Lalu ini file yang dari download dari foldernya resmi Kali Linux. Ini ditambahkan saja, nanti langsung terbuka. Ya, jika sudah seperti ini bisa langsung dijalankan. Ini saya sudah menjalankan Kali Linuxnya. Nah, setelah itu kita perlu mengecek dulu apakah WordPress dan website itu bisa dibuka di Ubuntu. Ini untuk WordPress-nya. Ini untuk halaman adminnya. Semuanya ini masih bisa diakses dari Ubuntu. Nah, selanjutnya kita perlu menyamakan IP dari si Ubuntu dan Kali Linux agar nanti mereka dua virtual mesin ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Oh ya, untuk jaringannya sendiri di sini menggunakan bridge adapter keduanya antara VM dan VM Ubuntu dan VM Kali Linux sama menggunakan bridge adapter. Kita cek dulu IP yang ada di Ubuntu. Nah, untuk IP statis yang sudah saya buat ini seperti ini, 192.168.5042. Berarti kita harus menyamakan IP yang ada dari Ubuntu dan di Kali Linux agar nanti jaringannya bisa terhubung satu sama lain. Ya, di sini kalau belum tambahkan ini belum ada nih karena saya sudah membuat, jadi di sini sudah ada. Untuk membuat atau menambahkan IP statis pada Kali Linux kita perlu menggunakan command seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP statis yang mirip dengan yang ada di Ubuntu. Jika sudah di save, ctrl-o, enter, ctrl-x. Jika IP sudah dipasang, kita bisa cek dulu untuk ping IP yang ada di Ubuntu apakah ini terkoneksi. Nah, untuk Kali Linux dan Ubuntu sini sudah terkoneksi ya. Kita coba sebaliknya dari Ubuntu ke Kali Linux. Nah, dari Ubuntu ke Kali Linux juga di sini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan menyambungkan bagaimana WordPress yang ada di Ubuntu ini bisa diakses oleh si Kali Linux. Jadi sebelumnya kita cek dulu di Ubuntunya apakah Apache, MySQL, dan PHP sudah terinstall dan berjalan dengan baik. Di sini sudah menandakan aktif, yang berarti Apache sudah berjalan. Lalu kita cek juga untuk MySQL-nya. Untuk MySQL juga di sini sudah berjalan. Untuk di Kali Linux sendiri kita tidak perlu menginstal apa-apa ya, seperti Apache dan MySQL itu tidak perlu menginstal karena data-datanya itu kita sudah dapat dari si Ubuntu dengan cara mengkoneksikan IP dan WordPress itu. Di sini tidak ada yang terinstall.
tidak ada. MySQL juga saya tidak menginstal di sini. Di sini tidak menginstal apa-apa, di sini hanya Kali Linux saja, kosongan saja. Saja kita akan menghubungkan WordPress itu dengan si Kali Linux. Pertama-tama kita cek dulu untuk domainnya dari Ubuntu, domain WordPress. Di sini domainnya adalah hafiz15042.net dengan IP 192.168.5042. Berarti kita perlu menambahkan IP lalu nama domain pada Kali Linux. Masuk ke etc host untuk mengedit konfigurasinya. Nah, kita perlu nambahkan seperti ini. Ini disesuaikan dengan IP kalian masing-masing, dan untuk ini disesuaikan dengan domain WordPress yang sudah dibuat sebelumnya. Jika sudah, di save ctrl-o, enter ctrl-x. Jika semua sudah terinstall, kita harus cek dulu apakah WordPress sudah bisa berjalan di sini. Di sini sudah ada. Nah, di sini WordPress sudah bisa berjalan dengan baik ya. Lalu untuk admin juga sudah ada, sudah berjalan dengan akun yang sama. Ini nanti kita akan mencoba mendapatkan akses WordPress ini, password dan username, dengan cara menghacking dari si domain ini. Kita pura-pura tidak tahu ya untuk nama pengguna dan emailnya, seolah-olah kita menghack sebuah WordPress. Nah, untuk selanjutnya jika semua sudah bisa diakses, kita lanjut ke penginstalan untuk aplikasi atau tools untuk menghack. Di sini saya menggunakan brute forcer. Oh ya, untuk brute force ini sebenarnya ilegal ya, tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang atau dilakukan untuk sembarangan menghack suatu website atau apapun, itu tidak boleh sembarang dilakukan, kecuali kalian ingin menghack untuk latihan, untuk WordPress sendiri, atau menghack website sendiri untuk menguji keamanan. Itu tidak apa, dengan batasan tertentu. Kita download dulu untuk aplikasi atau toolsnya. Di sini saya mengambil dari GitHub. Untuk menginstalnya kita perlu copy kode, lalu kita pergi ke terminal, git clone, lalu kita paste di sini. Karena saya sudah menginstal ya, jadi tidak perlu menginstal lagi, nanti takutnya jadi double. Nah, setelah penginstalan selesai, kita cek apakah sudah ada di folder dengan mengetikkan ls saja. Nah, di sini sudah terlihat ya, hasil instalannya sudah ada. Lalu kita masuk ke direktorinya si brute force ini. Nah, setelah itu kita buka lagi ada apa saja di dalamnya. Nah, di dalamnya ini kita mendapatkan aplikasinya, hasil, password, dan list. Berarti sebelumnya itu kita perlu menjalankan brute force-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan list website atau domain website itu. Nah, di sini kalian ketikkan saja domain website WordPress kalian. Di sini saya sudah memasukkan.
Lalu sebenarnya kita bisa menambahkan password kan untuk bawaan dari ini sendiri, itu bawaan dari brute force sendiri stok passwordnya sangat sedikit ya untuk menghacking, hanya 119. Kita bisa mendownload lagi tambahan template password atau password yang sering digunakan oleh orang dari GitHub ini. Sebentar. Nah, kalian bisa download dari GitHub ini dengan cara mendownloadnya itu kita view raw-nya dulu. Sebentar. Lalu ini kita copy linknya, lalu kita pasang di aplikasi brute force-nya dengan cara seperti ini. Dipaste saja. Sedang mendownload. Nah, sini sudah terinstall, kita cek lagi apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya passwordnya yang nanti akan digunakan, yang akan kita gunakan untuk mencoba membrute force WordPress. Untuk cara kerja brute force sendiri itu yang saya pahami adalah si brute force ini dia seperti memang spam login atau memburst username dan password yang sekiranya memungkinkan dari ada di sini. Jadi nanti password yang ada di sini itu, nah ini nanti tuh akan di burst secara langsung ke WordPress kita. Jika WordPress kita rentan, itu akan sangat mudah sekali untuk dihack, didapatkan username dan passwordnya. Jika sudah semua, untuk nama website sudah dimasukkan, password juga kita sudah mendownload, selanjutnya kita tinggal menjalankan brute force saja. Ya, ini untuk passwordnya diganti ya, karena kita kan tadi mendownload satu file yang berisi password lebih banyak. Nah, seperti ini. Jika sudah, tinggal di enter saja. Ini kita harus memilih apa yang ingin kita coba hacking. Di sini saya memilih nomor 1 karena kita akan menghack WordPress. Nah, di sini kita sudah mendapatkan username-nya ya. Di copy dulu, tidak apa-apa, disimpan. Kita akan menunggu ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ya password untuk WordPress-nya. Kita simpan dulu di sini. Ya, seperti ini. Kalau kita akan coba apakah dengan username dan password seperti ini kita dapat masuk ke WordPress admin. Kita buka dulu untuk, oh sudah ada. Nah, untuk akunnya ini.
Nah, salah ini. Nah, kita coba apakah ini bisa login. Ya, dengan cara seperti ini, dengan menggunakan brute force saja, WordPress admin kita sudah bisa diakses oleh orang lain. Ini membuktikan bahwa WordPress yang kita buat ini masih belum sepenuhnya aman, atau bahkan belum aman sama sekali, karena dengan brute force saja ini bisa jebol, bisa dibobol username dan password kita, dan ini sangat bahaya jika kita mempublish website ini. Untuk cara mengamankannya, kita bisa pergi ke plugin, kita tambah plugin baru. Nama pluginnya adalah Loginizer, bisa dicari di sini. Nah, aplikasinya seperti ini. Aplikasi ini mencegah atau plugin ini mencegah adanya orang mengspam password secara terus-menerus, secara ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Dan kita bisa mengatur di sini maksimal berapa kali orang mencoba login. Kita pasang dulu. Nah, sudah terpasang. Nah, ini kita perlu aktifkan dahulu. Kita coba ya untuk logout, lalu kita coba untuk nanti masuk kembali. Kita coba masukkan password yang salah. Nah, di sini ada peringatan incorrect username and password, 2 percobaan lagi. Jika kita salah lagi, misalnya kita masukkan asal saja, nah sistem akan menolak lagi dan hanya 1 percobaan lagi. Jika 1 percobaan itu salah, maka kita tidak akan bisa login lagi. Sekarang kita coba setelah dipasang plugin, apakah masih bisa dihack menggunakan brute force. Nah, untuk ketika kita menggunakan plugin tadi ini, brute force Loginizer ini, ketika kita mencoba spam, ini tidak akan bisa ketemu. Padahal ini di sini password sudah benar dan sudah sama ya, seperti yang tadi kita temukan menggunakan brute force sebelumnya. User, dia masih bisa menemukan username-nya. Tapi untuk kita coba untuk spam password, ini tidak akan masuk karena dari sistem itu plugin dari Loginizer ini memblok percobaan password yang berulang. Sepertinya cukup di situ saja untuk penjelasan bagaimana cara saya menghack WordPress dengan Kali Linux. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.